Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir surat An-Nisa pagi hari ini insyaallah taala memasuki ayat yang ke-154 dan sesudahnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim. Dan kami mengangkat ke atas mereka gunung yang besar. Bimitsaqihim. Bersamaan dengan penyampaian janji mereka. Jadi Allah angkat gunung yang besar ke atas pemukiman mereka sambil mereka berjanji. Di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan janji yang mesti mereka ucapkan saat gunung besar itu diangkat ke atas mereka. Tetapi dalam ayat lain Allah menyebutkan khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang telah kami tetapkan dalam Taurat dengan kekuatan. Nah, inilah perjanjian Yahudi. Mereka dituntut berjanji untuk menyampaikan ikrar bahwa mereka harus menjalankan Taurat dengan penuh kekuatan. Janji ini mereka sampaikan sambil gunung yang besar diangkat ke atas mereka. Wa qulna lahum, dan kami berkata kepada mereka, udkhulul baba. Hendaklah kalian memasuki pintu sebuah negeri. Di sini pun tidak dijelaskan negeri apa yang dimaksud. Ada yang mengatakan negeri yang dimaksud adalah Ilya. Ada yang mengatakan negeri yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Nah, jadi mereka dituntut memasuki pintu negeri, anggaplah Baitul Maqdis, sujadan. Mereka memasukinya dengan sujud. Mereka masuk lalu sujud. Wa qulna lahum, dan kami berkata kepada mereka, la ta'du fis sabti. Janganlah kalian berburu mencari ikan pada hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil dari mereka sebuah perjanjian yang sangat besar, sangat berat. Nah, jemaah sekalian, itulah ayat yang ke-154. Inti ayat ini Allah membeberkan satu persatu pembangkangan orang-orang Yahudi. Ya, baik kita lihat mereka dituntut oleh Allah berjanji menjalankan Taurat penuh dengan kekuatan. Tetapi perjanjian ini mereka sampaikan sambil gunung yang besar diangkat ke atas kepala mereka.
Itu saking bandelnya itu orang Yahudi ya. Jadi kalau sekedar disuruh, ucapkanlah janji setia kalian menjalankan Taurat. Mereka tidak mau. Tapi begitu gunung yang besar diangkat ke atas pemukiman mereka, mereka lihat sendiri gunung itu di atas kepala mereka. Saat itu mereka baru menyampaikan janji akan menjalankan Taurat dengan penuh kekuatan. Nah ini keburukan mereka yang pertama dalam ayat. Keburukan yang kedua dalam ayat, mereka diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis sambil sujud. Ya, udkhulul baba sujada. Dan ini terjadi setelah mereka menolak menaklukkan Baitul Maqdis. Awalnya Allah menuntut mereka menaklukkan Baitul Maqdis, tapi mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha. Mereka mengatakan di negeri Baitul Maqdis ada orang-orang jahat. Sebelum mereka angkat kaki dari Baitul Maqdis, kami nggak mau masuk ke dalam. Jadi Allah inginkan agar mereka masuk ke Baitul Maqdis dan mengeluarkan orang-orang jahat yang ada di dalam dengan jihad. Tapi mereka menolak jihad. Bahkan mereka berkata kepada Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Musa, kalau memang orang-orang jahat yang ada di dalam Baitul Maqdis harus diusir dengan jihad, kamu punya Tuhan, panggil Tuhanmu, kau dan Tuhanmu saja yang mengusir mereka. Wa inna hahuna qa'idun, dan kami enggak mau. Nah karena mereka menolak, karena mereka membangkang, akhirnya apa? Mereka terlunta-lunta berjalan di tengah Sahara selama 40 tahun, entah kemana. Ya mereka nggak tahu akan kembali kemana, bingung, linglung di tengah Sahara. Mending kalau cuma 2 hari, 40 tahun. Setelah 40 tahun mereka tersesat di Sahara, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka izin memasuki Baitul Maqdis dengan satu syarat, masukilah Baitul Maqdis sambil kalian bersujud. Itu coba bayangkan itu ya. Mestinya kalau secara logika mereka mau nggak? Mereka mau. Karena sudah 40 tahun lamanya mereka tersesat. 40 tahun. Kalau yang berkeluarga udah punya anak berapa itu? Ya. Usia saya 39 tahun, anak saya 3. Nah, kalau orang dulu usia 40 tahun udah berapa anak itu ya? Ini 40 tahun mereka tersesat di Sahara. Tapi coba lihat betapa halimnya Allah. Betapa lembutnya Allah kepada mereka. 40 tahun di Sahara, mereka makan apa? Allah turunkan kepada mereka al-manna was-salwa. Apa itu al-manna? Makanan berupa daging burung. Karena daging terbaik adalah daging burung. Nah ini laki-laki yang pengen kuat nih, daging burung ternyata bukan daging kambing. Makanya daging makanan orang surga daging apa? Allah berfirman walahmi thairin mimma yashtahun. Orang surga akan memakan daging burung yang mereka kehendaki. Jadi daging burung, segala jenis burung ya. Nah, Allah berikan mereka makanan. Di pagi hari turun al-manna was-salwa. Apa salwa? Sejenis madu. Jadi selama 40 tahun mereka terlunta-lunta, entah mau kemana, tersesat. Bagaimana mereka makan? Lihat kelembutan Allah. Setiap pagi mereka mendapatkan al-manna was-salwa. Nanti sore ada lagi al-manna was-salwa. Padahal ini pembangkang ini. Allah masih memberi makan, masih memberi minum. Allah berikan makanan terbaik dan Allah berikan minuman terbaik. Karena makanan terbaik adalah daging burung, minuman terbaik adalah madu. Ini makanan dan minuman terbaik. Tetap Allah berikan pagi hari, sore hari kepada mereka kaum pembandel yang telah tersesat selama 40 tahun ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, lalu kemudian setelah 40 tahun mestinya capek itu ya. Allah katakan wa qulna lahum udkhulul bab.
sekarang silakan kalian masuk ke Baitul Maqdis, negeri kalian. Tapi dengan syarat kalian harus memasukinya sambil sujud. Ya, maksudnya bukan berarti sujud terus berjalan, enggak. Mereka masuk lalu sujud. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mau memasuki Baitul Maqdis, negeri yang hilang selama 40 tahun? Maukah mereka memasukinya sesuai dengan perintah Allah sujud? Enggak mau. Apa? Yadkhulunaha bi astahihim, kata ulama. Mereka memasuki Baitul Maqdis sambil berjalan di atas pantat mereka, ngesot. Mereka diperintahkan masuk sujud, tapi mereka masuk dengan cara ngesot. Bandelnya itu ya. Allah berfirman, wa qulu hittatun naghfir lakum. Allah katakan, hendaklah kalian mengatakan hittah. Hatta yahuttu artinya hapuskan dosa kami ya Allah. Tapi mereka mengatakan hintah, gandum. Mestinya mereka mengatakan hittah, yang artinya ya Allah ampuni kami. Kalau mereka mau mengucapkan satu kata saja, hittah, Allah mengatakan naghfir lakum. Kalian kami ampuni. Satu kata, Anda untuk mendapatkan ampunan Allah harus mengucapkan dua kata. Astaghfirullah. Mereka untuk sebuah ampunan dari Allah hanya dituntut mengucapkan satu kata, yaitu hittah. Hapuskan dosa kami. Andai kata mereka mau mengucapkan hittah, yang artinya hapuskan dosa kami, Allah ampuni mereka. Tapi apa yang mereka ucapkan? Hintah. Apa arti hintah? Gandum. Jadi Allah bilang kalian ucapkan hito, kata mereka ogah, hinto aja lah. Subhanallah ya. Sudah berapa pembangkangan itu? Udah enggak. Selanjutnya wa qulna lahum la ta'du fis sabt. Allah berfirman kepada mereka, jangan kalian berburu hari Sabtu. Maksudnya jangan mencari ikan pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu adalah hari yang Allah pilih untuk mereka. Nabi SAW bersabda, semua umat menginginkan hari kemuliaan minggunya jatuh pada hari Jumat. Tetapi malah Allah memberikan Yahudi hari Sabtu. Allah memberikan Nasrani hari Minggu. Dan Allah baru memberikan Jumat yang diidam-idamkan setiap umat itu kepada umat Islam. Jadi jamaah sekalian, ternyata Jumat ini hari yang begitu mulia. Ya. Maka setiap umat menginginkan agar hari pekanannya adalah hari Jumat. Tetapi Allah tidak memberikan Jumat kepada Yahudi. Allah pun tidak memberikannya kepada Nasrani. Allah baru memberikannya kepada umat ini. Maka jemaah sekalian, antum semua umat yang terbaik. Nabinya nabi terbaik. Kitabnya kitab terbaik. Agamanya agama terbaik. Hari pekanannya adalah hari pekanan terbaik. Ya. Subhanallah. Jadi Allah berfirman agar mereka pada hari Sabtu, hari pekanan mereka, kata Allah, kalian tidak boleh menangkap ikan hari Sabtu. Hari Sabtu kalian harus beribadah. Layaknya orang Islam harus sholat Jumatan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan hilah. Apa itu hilah? Mengakal-akali perintah. Jadi udah hari Sabtu mereka nggak nyari ikan, tetapi hari Jumat mereka pasang jaring hari Jumat. Hari Sabtunya ikan banyak masuk jaring, hari Minggu baru diangkat. Jadi itu tetap saja berburu hari Sabtu. Nah ya, karena mereka berburu hari Sabtu, menolak perintah dengan melakukan delik hukum tadi, akal-akalan, maka Allah melaknat mereka menjadi kera. Ada yang menjadi babi. Karena sekelompok di antara mereka setelah melihat sejumlah orang yang menolak perintah, kelompok ini akhirnya meninggalkan kampung mereka. Karena mereka tinggal di pesisir pantai, di daerah Ilya namanya. Maka mereka orang-orang beriman yang betul-betul beriman keluar dari kampung itu. Karena mereka tahu ini orang yang sudah dilarang jangan berburu, mencari ikan hari Sabtu, tetap saja keras kepala.
azab akan turun. Maka orang yang betul-betul beriman pergi, meninggalkan kampung. Lalu kemudian setelah beberapa hari mereka meninggalkan kampung, mereka bertanya-tanya, ada apa dengan penghuni kampung, kok kayaknya nggak ada yang keluar beberapa hari ini. Maka saat orang-orang yang beriman memasuki kampung itu, alangkah ajaibnya. Ternyata yang ada di rumah-rumah telah berubah. Ada yang menjadi babi, ada yang menjadi mojek. Qulna qiradatan khasiin. Allah laknat mereka menjadi kera yang hina. Kera yang hina. Karena mereka menyamarkan perintah, maka Allah menyamarkan tubuh mereka. Allah tidak melaknat mereka menjadi tadi saya keliru ya, mereka dilaknat menjadi kera, bukan babi. Mereka dilaknat menjadi kera disebabkan karena penyimpangan mereka menyamarkan perintah Allah. Allah bilang jangan menangkap ikan hari Sabtu, mereka samarkan. Maka Allah pun mengubah tubuh mereka dengan binatang yang mirip dengan manusia agar tetap samar manusianya. Maka mereka menjadi monyet. Wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza, dan kami betul-betul telah mengambil dari mereka mitsaqan, sebuah perjanjian. Yang dimaksud dengan mitsak adalah perjanjian yang diucapkan disertai dengan sumpah. Itu namanya mitsak. Dan kami betul-betul mengambil dari mereka mitsaqan ghaliza, perjanjian yang besar. Apa perjanjian besar yang dimaksud dalam ayat? Perjanjian besar mitsaqan ghaliza 2 kali tersebut dalam Al-Quran. Yang pertama terkait dengan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Allah menyebutkan tanggung jawab itu mitsaqan ghaliza. Lalu yang kedua, mitsaqan ghaliza Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ini terkait dengan perjanjian orang-orang Bani Israel menjalankan Taurat penuh dengan kekuatan. Itu pun dinamakan mitsaqan ghaliza karena mereka baru mau mengucapkan perjanjian itu setelah Allah angkat gunung ke atas pemukiman mereka. Baik. Jadi mereka dituntut berjanji tidak mau. Akhirnya Allah angkat gunung yang besar, Tur, ke atas mereka, baru mereka mau. Nah, baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, itu ayat yang ke-154. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita intisarikan dari ayat 154 ini? Pelajaran yang pertama adalah aneka pembangkangan orang-orang Yahudi. Aneka pembangkangan orang-orang Yahudi. Ya. Dan tadi kita sudah lihat beberapa pembangkangan mereka, ya. Ini pelajaran pertama dalam ayat yang mulia. Pelajaran yang kedua dalam ayat yang mulia, keimanan mereka terhadap Taurat adalah keimanan yang terpaksa, bukan keimanan yang didasarkan kepada keridhaan. Karena ketika Allah menyuruh agar mereka berjanji menjalankan Taurat penuh kekuatan dan tanggung jawab, ternyata mereka menolak. Karena mereka menolak, Allah memaksa mereka dengan mengangkat sebuah gunung besar ke atas mereka. Baru akhirnya mereka mau berjanji menjalankan Taurat. Ini menunjukkan bahwa mereka menjalankan Taurat, artinya keimanan mereka terhadap Taurat adalah keimanan yang didasarkan kepada keterpaksaan. Nah, sementara keimanan ini sesuatu yang mesti didasarkan kepada keridhaan. Oleh sebab itu, di antara syarat la ilaha illallah adalah al-qabul. Al-qabul itu bahasa bebasnya adalah kerelaan dan ketulusan hati menerima segala konsekuensi iman. La ilaha illallah. Jadi dengan demikian, sebelum seseorang menjalankan agama ini penuh ridha, maka dia tidak diakui Allah sebagai orang yang beriman. Agama ini harus diterima dengan hati yang sepenuhnya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka zikir pagi dan zikir sore kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin
Salam Nabi. Ada 3 ridho. Ridho kepada Allah sebagai Rabb. Maka ridholah terhadap rububiyah Allah. Rububiyah Allah, Allah turunkan hujan. Rububiyah Allah, Allah pilihkan yang kaya dan miskin di antara kita. Rububiyah Allah, ada yang sakit, ada yang sehat di antara kita. Rububiyah Allah, ada pejabat, ada rakyat. Itu semua rububiyah Allah. Terhadap semua rububiyah, raditu billahi wabil islami dina, ridha terhadap Islam sebagai agama. Maka tidak ada cara hidup kecuali cara hidup Islam. Tidak ada jalan hidup kecuali jalan hidup yang digariskan Islam. Ya, banyak orang ingin mati sebagai muslim tapi menolak hidup sebagai muslim. Itu ajaib. Kamu, ya saya sih pengennya mati sebagai muslim. Wala tamutunna illa antum muslim. Tapi mereka menolak hidup sebagai muslim. Jadi nomor 2, wabil islami dina. Yang ketiga, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Inilah 3 ridha yang mesti tertancap sekuat-kuatnya dalam jiwa seorang mukmin. Begitu pentingnya menjalankan agama ini penuh ridha, maka Allah berfirman, "Maka kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, enggak pantas bagi seorang yang betul-betul beriman, laki-laki atau perempuan, mencari-cari alternatif lain setelah ada alternatif Allah. Allah memilih Al-Quran ini jalan hidup kita, maka tidak boleh lagi setiap yang merasa beriman mencari jalan selain jalan Al-Quran. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini cukup tegas sekali, karena Allah Al-Malik yang maha berkuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah." Allah lah yang menciptakan, maka Allah yang memilihkan segala sesuatu untuk ciptaannya. Ma kana lahumul khiyarah. Mereka tidak punya hak pilih apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegas sekali. Kenapa Allah memilihkan Islam jalan kita? Karena Allah yang menciptakan kita. Lalu Allah mengatakan, maka nalahumul khiyarah. Kalian enggak punya hak pilih lagi apabila Allah telah memilihkan sesuatu untuk kalian. Maka jemaah sekalian, di hadapan setiap yang dipilihkan Allah sebagai undang-undang bagi kita, tidak ada ikrar kecuali raditu billahi wabil islami wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, maka orang-orang Yahudi dalam ayat, mereka menerima Taurat, menerima wahyu penuh keterpaksaan. Buktinya, sebelum Allah mengangkat gunung ke atas pemukiman mereka, mereka menolak menjalankan Taurat. Tapi setelah Allah angkat, baru mereka mau. Ini menunjukkan bahwa keimanan yang dibangun di atas keterpaksaan adalah iman orang-orang Yahudi. Dan iman seperti ini sah atau tidak? Sahkah keimanan dari sebuah keterpaksaan? Enggak sah. Karena keimanan itu adalah keridhaan. Keimanan itu adalah al-istislam. Coba Anda dengar dalam surat An-Nisa ini, sudah lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Allah berfirman, demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka enggak beriman. Andai kata Allah enggak bersumpah, pastilah Allah benar bahwa mereka enggak beriman. Tapi vonis bahwa mereka tidak beriman, vonis yang sangat penting. Maka yang maha benar bersumpah untuk menyatakan mereka tidak beriman. Siapa mereka? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sebelum mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim. Maksudnya wahyu. Sebelum menjadikan wahyu sebagai hakim. Nomor 2, menjadikan wahyu sebagai hakim untuk referensi segala persoalan, memutuskan segala persoalan. Apakah itu cukup? Enggak. Allah menuntut yang kedua untuk menjadi seorang mukmin. Apa itu?
Kalian tegakkan wahyu sebagai hakim kehidupan. Lalu nomor 2, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tidak boleh sedikit pun berat hati kita menerima keputusan wahyu. Jika ini keputusan Al-Quran, jika ini keputusan hadis, kata Allah, kalian tidak boleh menerima keputusan itu dengan berat hati. Jika masih ada berat hati kalian terhadap keputusan Allah dan keputusan Rasul, Allah bersumpah kita bukan orang yang beriman. Kita bukan orang yang beriman. Jemaah sekalian, saya pikir ini begitu penting buat kita. Karena masih begitu banyak ketetapan Allah yang kita tolak. Kalau kita tidak tolak dengan perbuatan, kita tolak dengan lisan. Tetapi intinya banyak ketetapan Allah yang menurut kita nggak baik. Kita tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka pelajaran yang kedua tadi bahwa keimanan ahli kitab adalah keimanan yang terpaksa. Dan iman terpaksa bukan iman yang sah, karena iman yang dituntut oleh Allah adalah keimanan yang dibangun di atas keridhaan. Maka orang yang paling ridho kepada Allah adalah orang-orang yang beriman. Dan orang yang paling keberatan dengan aturan Allah adalah orang-orang yang kufur. Nah, pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, qudratullah. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bayangkan gunung yang besar. Kita sih batu ukuran 100 kilo aja kita udah nggak bisa ya. Ini gunung yang besar Allah angkat ke atas kepala mereka agar mereka mengucapkan janji setia terhadap Taurat, menjalankan Taurat penuh dengan kekuatan. Nah, bahwa Allah mengangkat gunung ke atas kepala mereka ini menunjukkan apa? Qudrah, menunjukkan kekuasaan Al-Qadir, kekuasaan yang maha sanggup segala-galanya. Nah, ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran berikutnya, ayat ini termasuk dalil disunnahkan menjalankan salat al-fatah. Salat apa? Salat al-fatah. Yang dimaksud salat al-fatah adalah salat penaklukan. Jadi apabila ada satu negeri yang berhasil ditaklukkan sehingga negeri itu menjadi milik Islam, maka kita disunnahkan memasuki negeri tersebut dengan menjalankan salat. Salat ini dinamakan dengan salat al-fatah. Misalnya Anda berdakwah entah ke pedalaman Mentawai, entah ke pedalaman Papua. Ternyata ada satu kampung kafir, animisme, yang percaya kepada benda-benda berhala-berhala, tetapi Anda dialog dengan mereka, Anda komunikasi, akhirnya mereka semua masuk Islam. Dengan dakwah dan bahasa yang lembut, akhirnya kampung ini ditaklukkan sehingga mereka menjadi bagian dari Islam. Begitu Anda akan memasuki kampung seperti ini, Anda dituntut atau disunnahkan untuk memasuki negeri yang telah ditaklukkan ini dengan menjalankan salat al-fatah. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, masukilah negeri ini dengan sujud kepada Allah. Jadi dituntut sujud karena mereka kembali kepada negeri mereka. Maka Nabi kita SAW setelah beliau menaklukkan Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah melakukan salat sebanyak 8 rakaat. Ya, hadis bersumber dari riwayat Ummu Hani insyaallah taala bahwa ketika Nabi memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah, penaklukan Mekah, maka Nabi memasuki kediaman Ummu Hani. Lalu Nabi SAW melakukan salat sebanyak 8 rakaat. Salat apa itu? Sejumlah ulama antara Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan bahwa salat yang dilakukan ini adalah salat fatah, salat penaklukan. Sebuah salat yang disyariatkan dan disunnahkan dijalankan kaum muslimin setelah mereka berhasil menaklukkan sebuah negeri untuk Islam. Nah, dinamakan salat al-fatih. Kalau kita tidak menaklukkan yang lain, salat ini tidak pernah kita lakukan sampai mati. Ya kan? Nah, maka kita taklukkan negeri-negeri itu agar kita antara lain melakukan salat al-fatih.
Baiklah jemaah sekalian, pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, di antara watak Yahudi adalah melakukan hilah. Apa yang dimaksud dengan hilah? Mengakal-akali wahyu. Tadi kita lihat bahwa mereka dilarang berburu, menangkap ikan, menjaring ikan hari Sabtu. Akhirnya mereka mencoba mengakal-akali wahyu. Caranya apa? Pasang jaring pada hari Jumat, hari Sabtu jaring berhasil, hari Minggu baru diangkat. Ini namanya mengakal-akali wahyu. Ya, jadi tidak boleh diakal-akali wahyu. Jadi kalau saya lihat salah satu bentuknya, waliyadzubillah, apabila ada seorang laki-laki berzina, lalu lahir anak perempuan, tentu yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim, ya kan? Tapi kemudian prakteknya di lapangan nggak demikian. Wali hakim mengatakan, udah saya emang walinya yang sah, tapi saya berwakil kepada kamu, boleh dong? Ya. Pada dasarnya mewakilkan perwalian itu boleh tidak? Pada dasarnya boleh. Tetapi si wali hakim dalam hal ini KUA mewakilkan perwalian kepada si ayah zina tadi. Boleh enggak? Enggak boleh. Alasannya dua. Alasan pertama, kan wali hakimnya tidak ada uzur. Kenapa berwakil? Alasan yang kedua, Allah telah menghilangkan hak wali dari dia, kenapa dikembalikan lagi? Nah, bahwa alasan boleh berwakil dalam hal perwalian, alasan ini tidak berlaku dalam kasus seperti ini. Nah, sama aja dengan Yahudi. Kan yang dilarang berbulu pada hari Sabtu. Ya, tapi kalian mengakal-akali perintah Allah. Yang tadi juga mengakal-akali. Maka jemaah sekalian, di dalam agama kita tidak boleh hilah. Maka ulama-ulama kita, antara lain saat ulama-ulama berbicara tentang kaedah riba, di antara kaedah besar dalam riba adalah ibtalul hiyal. Wajib membatalkan segala bentuk delik. Karena di dalam riba ini yang banyak sekali terjadi adalah delik. Ya, pintar cari argumentasi. Pintar melakukan alasan, membuat alibi dan lain-lain. Nah, itu maka Anda lihat misalnya orang-orang kafir saat mereka dilarang riba, mereka mengatakan wa halallahu, mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Kata mereka, apa bedanya jual beli dengan riba? Sama aja kan. Saya punya mobil, saya beli seharga 100 juta, lalu saya jual 110 juta. Untung berapa? 10 juta. Ini namanya baik, jual beli. Kalau riba, saya punya duit 100 juta, saya pinjamkan dalam bentuk hutang piutang dengan pengembalian berjumlah 110 juta. Apa bedanya dengan yang pertama? Maka mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu apa bedanya dengan riba? Modalnya sama-sama 100, untungnya sama-sama 10 juta. Nah, ini sebentuk hilah, sebentuk delik hukum, sebentuk sebentuk kelicikan. Maka kaidah riba ini yang sangat penting adalah ibtalul hiyal. Di dalam riba segala bentuk delik, segala bentuk kelicikan wajib dibatalkan. Karena dalam riba ini itu yang banyak terjadi. Ya, kadang-kadang dengan nama atas nama apa namanya? Ya berbagai macam kadang-kadang dengan nama ijarah, atas nama ijarah lalu ada tambahan seperti dalam kasus misalnya dana talangan haji itu. Dari mana kelebihan ini? Kata mereka, wah itu karena ini ijarah. Keliru jemaah sekalian. Nah, baik, kita kembali kepada pembicaraan kita bahwa di antara watak Yahudi menyambut perintah Allah, mereka selalu mengakal-akali perintah. Jadi tidak apa adanya. Tidak apa adanya. Maka kita dituntut untuk istislam, untuk sepenuhnya pasrah kepada Allah terkait dengan perintah Allah. Itulah kira-kira pelajaran-pelajaran penting pada ayat yang ke-150, ayat yang ke-154.
Ya, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.